Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan inayahnya kita bisa bertemu dalam MPLS SMK Wahid Hasyim 2 tahun ajaran 2020-2021. Salawat serta salam kami ucapkan kehadirat Rasulullah, karena dengan jalan darinya kita bisa berada dalam jalan yang terang. Sebelum kita membahas wawasan kebangsaan, maka kita introspeksi dulu, kita flashback balik, siapakah Indonesiaku? Secara demografis, jumlah penduduk Indonesia 230.556.000 juta jiwa. Sensus 2010. Jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Luas wilayah 1.904.569 km per 2, nomor 15 di dunia. Wilayah yang didiami 6,60% adalah lautan, 9,340% adalah perkebunan dan hutan. Jumlah pulau adalah 17.500 buah. Hanya 13.466 buah yang diberi nama. Data dari Menko Maritim. Selanjutnya ada lagi tentang flashback tentang kerajaan kita. Jadi sebelum NKRI berdiri, ada periode yang namanya sebuah di situ kerajaan. Di situ ada kerajaan yang terbesar, Sriwijaya dan Majapahit. Yang kedua, setelah itu masa-masa penjajahan. Setelah itu ada perjuangan lokal, dan setelah perjuangan itu kita menemukan sebuah kesadaran perjuangannya bersifat nasional. Dan yang kelima, terbentuklah sebuah organisasi yang namanya Budi Utomo. Lalu apakah wawasan kebangsaan itu sendiri? Wawasan kebangsaan itu adalah dari dua pengertian wawasan, tinjauan cara pandang terhadap tujuan nasional dari negara kepulauan sebagai suatu kesatuan ekpol subsbud hankam, seperti cara-cara penyesuaian dan penempatan diri di lingkungan sosial, hasil kesamaan gerak langkah menuju tujuan bersama, aspeknya moral dan intelektual. Jadi kembali kita ada beberapa beragam etnis. Ada 15 etnis yang berpenduduk di Indonesia. Ada etnis Jawa, Sunda, Melayu, Madura, Batak, Minangkabau, Betawi, Bugis, Banten, Banjar, Bali, Sasak, Makassar, Cirebon, dan Tionghoa. Selain itu, kita ada 6 agama yang disahkan di Indonesia: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang khas dari Indonesiaku adalah ada tari-tarian, upacara adat, perkawinan, kelahiran, kematian, dan sebagainya.
Dan mungkin musik dangdut juga bisa menjadi ciri khas negara kita. Potensi ancaman dari keberagaman ini adalah adanya konflik kepentingan, perbedaan cara pandang hingga perbedaan pendapat, perang ideologi, kapitalisme, liberalisme, komunisme, kesenjangan sosial dan ekonomi. Dan teknologi komunikasi itu juga merupakan sebuah potensi ancaman. Dan kalau kita tidak hati-hati maka akan melahirkan sebuah perpecahan atau desintegrasi. Maka muncullah kultur war, konflik etnis, prasangka, kesalahpahaman, marginalisasi, kekerasan fisik dan simbolik. Maka yang harus kita waspadai di sini, bagaimana cara kita mengantisipasinya. Nah, melalui bagaimana kita harus melakukan pembauran kebangsaan. Apa itu pembauran? Pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, etnis masing-masing dalam kerangka NKRI. Maka diperlukan adanya sosialisasi. Caranya adalah dengan memahami Pancasila. Ini adalah karakter pembauran kita, dan di situ ada semboyan yang muncul, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bagaimana cara pembauran itu? Adalah mengakui perbedaan dan dalam kesederajatan tanpa mengurangi esensi perbedaan itu sendiri. Mengakui keberagaman dengan menekankan penerimaan terhadap realitas agama, budaya yang terdapat dalam masyarakat. Individu secara terbuka memahami, menghargai, serta mengkaji budaya orang lain yang dilandasi oleh semangat menghormati dalam kebersamaan dalam wadah NKRI. Dan yang terpenting adalah jangan lihat perbedaan, tapi lihat persamaan kita, lihat tujuan kita. Beberapa kearifan lokal yang timbul dalam Pancasila atau dalam semboyan kita adalah Tepo Sliro, agama gemeng ngaji, ada dialog dan musyawarah mufakat, sehingga semuanya memunculkan satu yang namanya gotong royong. Bhinneka sendiri ada beberapa pengertian. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna satu itu bukan seragam tapi beragam. Tapi satu ideologi, satu Pancasila dalam wadah mencapai tujuan NKRI. Dan perbedaan itu indah. Ini juga sebagai umat beragama ada juga sebuah dasar bagaimana perbedaan itu ada, tapi disitulah muncullah sebuah keberagaman dan solusinya. Contohnya di dalam Al-Quran Al-Hujurat 49 ayat 13, hai manusia, kami ciptakan kamu dari laki dan perempuan, kami jadikan kamu berbagai bangsa dan suku-suku supaya kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Allah Maha mengetahui.
Dan di dalam kitab Yohanes juga ada supaya manusia saling mengasihi. Sebenarnya banyak sekali, tapi lebih baik kita belajar secara langsung yang ada di dalam Al-Quran. Itu tadi hanya sekilas. Pembauran atau penyatuan itu ada beberapa cara juga. Proses penyatuan pembauran berbagai aspek sebut ke dalam kesatuan wilayah plus pembentukan identitas nasional, sehingga akan terwujud keselarasan, keserasian dan keseimbangan, dan sehingga muncullah integrasi nasional. Ciri-cirinya adalah bagian atau golongan yang terlibat dalam berhubungan erat sebagai satu kesatuan, tidak ada keberpihakan pada golongan tertentu, tidak dominasi mayoritas dan tirani minoritas, tidak ada tempat untuk paham individualisme, liberalisme, totalitarian dan komunisme. Utamakan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan seluruh bangsa, utamakan kewajiban daripada tuntutan pribadi atau golongan. Dengan dasar semangat kerukunan, keutuhan, persatuan, kebersamaan, setia kawan, dan gotong royong, saling menolong, membantu, dan bekerja sama atas dasar kasih sayang, pengorbanan individu maupun masyarakat. Dalam mewujudkan ini, maka akan muncullah sebuah konflik. Yang pertama, ketika tahun 98 itu ada tragedi Mei, tragedi di Semanggi, pertikaian antar etnis Melayu, Dayak, dan Madura di Sambas. Tahun 2000 kerusuhan di Kota Mataram, 2001 kerusuhan di Sampit. Bagaimana cara meningkatkan keutuhan bangsa? Hal-hal yang harus dipelihara: keutuhan wilayah dari Sabang sampai Merauke, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai acuan berbangsa dan bernegara, konsep wawasan Nusantara dan ketahanan nasional sebagai acuan operasional, kekayaan budaya bangsa, termasuk hasil-hasil pembangunan. Dan yang harus dicegah adalah tidak ada inferioritas dan superioritas suku bangsa, semuanya derajat. Kesenjangan kewilayahan barat dan timur, kesenjangan antar penduduk miskin dan kota, pengekangan terhadap demokratisasi dan desentralisasi. Dan yang harus dikembangkan, menggali, menghimpun, mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menyusun peta budaya dalam bahasa nasional dan bahasa nasional. Kontak lintas budaya, pendidikan berkelanjutan, meningkatkan daya adaptasi. Relevansi wawasan kebangsaan NKRI makin rendah dan memudarnya rasa cinta terhadap tanah air, penghargaan terhadap nilai budaya dan bangsa, nilai solidaritas sosial dan kekeluargaan. Inilah yang mulai memudar, bahkan hampir mungkin sudah mulai menghilang dari jiwa-jiwa nasionalisme anak muda sekarang. Hal-hal tersebut disebabkan antara lain belum optimal
pembentukan karakter bangsa, kurangnya keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya patuh, cepat menyerap budaya global yang negatif, kurang mampu menyerap budaya global yang lebih sesuai dengan budaya bangsa, tidak merata kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Inilah nasionalisme di era globalisasi. Semangat patriotisme dan nasionalisme yang melandasi semangat perjuangan kemerdekaan semakin luntur, tidak hanya di kalangan muda, tapi juga di politisi dan mereka yang memegang tampuk kepemimpinan atau kader calon pemimpin di negara Indonesia. Begitu juga dari aspek ekonomi. Semangat nasionalisme ekonomi yang seharusnya menjadi tumpuan membangun ekonomi bangsa berbasis ekonomi rakyat mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tidak pernah terwujud. Dengan semakin kuatnya budaya serba impor, produk made in Indonesia tidak pernah menjadi tuan rumah di negara sendiri. Nasionalisme ekonomi dikonotasikan secara politis dan sempit sekedar sebagai sikap anti asing. Dalam aspek politik juga, Indonesia tidak bisa bicara banyak di berbagai forum regional dan global untuk menyuarakan kepentingan atau ikut menentukan arah konstelasi politik dan ekonomi kawasan dunia. Hingga nasionalisme kita menjadi pudar dan berkurang. Lalu dari manakah pengaruh-pengaruh itu timbul? Terutama pengaruh yang timbul adalah pengaruh globalisasi. Dari segi politik, munculnya transnasional yang cenderung tunduk pada otoritas global, rakyat mempertanyakan kontribusi negara. Dari segi sosial, ketimpangan sosial, potensi konflik, disintegrasi. Dari segi ekonomi, munculnya persaingan bebas, berilmu, teknologi, sehingga ketimpangan semakin lebar. Dari segi budaya, banyak sekali akulturasi kebudayaan dan kita kurang selektif, kita kurang bisa menerapkan Pancasila dan Undang-Undang RI 45 sehingga budaya dari barat bisa langsung masuk tanpa adanya filterisasi atau penyaringan. Lalu sekarang apakah kita harus menunggu setitik semangat nasionalisme? Karena Ibu Pertiwi menunggu jawaban dari lubuk hati yang paling dalam, karena negara kita memerlukan nasionalisme itu. Jadi jangan tanya apa yang negara berikan kepadamu, tapi apa yang aku lakukan untuk negara. Oke, tadi kita sudah membahas tentang wawasan kebangsaan. Bagaimana mulai dari zaman kerajaan hingga perjuangan lokal, perjuangan nasional, hingga terbentuknya Budi Utomo sebagai organisasi nasional yang merupakan awal dari sebuah kebersamaan national of state. Jadi kita harus kita harus tahu bagaimana cara merangkul semua, ya dengan
organisasi Budi Utomo itu dengan tujuan bersama, dan kita tetapkan musuh kita bersama. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana penanaman nilai-nilai Pancasila dalam meningkatkan semangat kebangsaan. Jadi penanaman nilai-nilai Pancasila itu kita harus mulai dari dini. Artinya kita harus introspeksi bagaimana masyarakat kita, terutama kalangan pelajar, cenderung berperilaku hedonistik. Hedonistik itu adalah perilaku yang hanya mementingkan kebahagiaan semu, kebahagiaan sementara, tanpa memikirkan efek dari kebahagiaan tersebut. Jadi mohon maaf, mungkin kita berbicara tentang kalangan pemuda, di situ ada pelanggaran-pelanggaran norma baik di diskotik, dan mungkin itu sedikit yang kita bahas. Ada lagi tentang pelanggaran tidak taat hukum, maksudnya ketika berada di dalam atau melalui perjalanan kita tidak pakai helm, bahkan sekarang tidak pakai masker pun akan ada sanksinya. Tawuran pelajar, pergaulan bebas, nah inilah yang namanya degradasi moral. Itu yang harus kita waspadai, bahkan harus kita hilangkan. Inilah bagaimana pelajar kita kurang peka terhadap hal tersebut, sehingga menimbulkan kurang disiplin, menurunnya rasa hormat, meningkatnya sifat individualistik, populernya penggunaan bahasa gaul di kalangan pelajar. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah membangun nilai-nilai kebangsaan itu dari awal. Mulai dari depan pintu gerbang sekolah, kita diajarkan untuk menghormati Bapak Ibu guru, hormat kepada yang lebih tua. Jadi bagaimana SMK Wahid Hasyim II untuk mengatasi degradasi moral itu, kita sudah menyiapkan cara-cara tersebut dengan cara setiap Senin itu ada istighosah, ada juga yang upacara. Jadi bukan hanya upacara seperti seremoni belaka, tapi bagaimana kita melihat sang saka merah putih itu bisa berdiri itu dengan penuh perjuangan. Itu yang harus kita rasakan, kita pelajari, dan kita ubah mindset kita. Jadi tidak serta-merta bendera merah putih itu langsung tiba-tiba muncul. Banyak sekali perjuangan, banyak sekali darah, banyak sekali pengorbanan para pahlawan yang ada dalam pengibaran bendera tersebut. Lalu ada juga tentang istighosah. Itu bukan hanya istighosah, tapi kita juga harus bisa merasakan di situ bagaimana cara-cara hablum minallah, bagaimana cara-cara kita menghamba kepada Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita dan kembali kepada jalan Allah. Bukan hanya di situ saja, bahkan setiap minggu ada 2 atau 3 kali pertemuan untuk yang namanya BTQ. Nah, inilah awal SMK Wahid Hasyim II membatasi atau mengurangi degradasi moral. Jadi itu yang sedikit dari SMK Wahid Hasyim II. Selain itu juga kita menyiapkan atau koordinasi dengan peran orang tua dan pendidik, bagaimana melakukan pendidikan baik di luar. Kalau di sekolah kan kita sudah menyiapkan hal tersebut, karena usia remaja ini adalah tahap-tahap pengembangan, masa akil balik.
Lalu maka setelah itu akan ada tahap pengembangan di usia remaja, mulai menemukan, mulai mencari jati diri, dan itulah yang kita harapkan bersama-sama. Mari kita belajar bersama, berkembang untuk menemukan jati diri kita masing-masing, karena setelah ini kalian selanjutnya akan menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Ada yang melanjutkan ke jenjang kuliah, ada yang langsung ke tempat kerja. Maka daripada itu kita bukan hanya menyiapkan itu saja, kami menyiapkan semua. Jadi itulah sedikit dari pembentukan wawasan kebangsaan kita, kebangsaan Indonesia, terus penanaman nilai-nilai Pancasila. Maka selanjutnya semoga kalian bisa menemukan jati diri kita masing-masing untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi tadi kita sudah bahas tentang wawasan kebangsaan, penanaman nilai-nilai kebangsaan. Maka sebagai refleksi untuk materi tersebut bisa masuk, maka ada sedikit pertanyaan pada kalian. Yang pertama adalah jelaskan wawasan kebangsaan menurut pendapatmu sendiri. Yang kedua, apa fungsi Bhinneka Tunggal Ika dalam mengawal kebangsaan Indonesia? Yang ketiga, jelaskan tentang nilai-nilai kebangsaan yang ada sekarang. Yang keempat, bagaimana cara menerapkan Pancasila dalam wawasan kebangsaan di kalangan pelajar. Yang kelima, jelaskan tentang potensi, ancaman, gangguan, dan hambatan dalam wawasan kebangsaan Indonesia. Mungkin saja dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.